awalnya itu ragu karena saya waktu pas kelas 3 saya awal pertandingan bertemu sama langsung anak kelas SMA kelas 12. Itu posisi Tim- kamu lagi SD kelas 3. Dia ini patut dicontoh teman-teman. Iya. Plan kamu setelah lulus dari sekolah ini kamu mau ada minat diseriusin nggak ke arah yang profesional lagi, tingkat lebih tinggi lagi, wusunya? Untuk usun itu pengennya sampai SEA Games. Sobat SMK yang nonton ini, ntar kita lihat nanti. Kita nantikan. Kita nantikan. Mas Muhammad Danis Lulusan Ehsan. SMK 1 Boyolali ada di SEA Games. Iya. Bidang cabur wusu. Halo, selamat datang di podcast Suara Inspirasi, tempat ngobrol yang santai tapi penuh inspirasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Waduh, seistimewa apa tuh Pak Ihsan? Karena dia itu salah satu murid yang berprestasi, Pak Deva. Prestasi dalam hal apa? Dalam hal olahraga, khususnya bela diri, yaitu wushu. Wushu. Iya. Jarang banget tuh Pak Ihsan. Nah, penasaran kan siapa sobat SMK? Langsung aja kita perkenalkan. Ya. Ini dia Muhammad Danis Ehsan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danis Ehsan. Saya di kelas 11 jurusan TJKT. Gimana kabarnya Ehsan? Untuk kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Ehsan di sini kan kita sebenarnya bersyukurlah Ehsan bisa ngeluangkan waktunya buat datang ke podcast ini. Karena apa? Karena kita pengen ngulik, katanya si Ehsan ini baru menang lomba turnamen. Lomba turnamen apa tuh? Kalau boleh tahu Mas Ehsan. Kalau lomba turnamen baru saja waktu itu di Jogja, kejuaraan provinsi DIY untuk kategori senior dapat juara 2. Juara 2. Oke, itu tingkat apa? Tingkat Di nasional. bagian daerah DIY. DIY. Oh, berarti Provinsi. provinsi. maksudnya. Provinsi. Oke. Bisa aja itu, tapi ya wusu keren juga sih sebenarnya. Iya sih. Jarang banget masalahnya di sekolah-sekolah itu ada yang wushu gitu. Ah. Banyak kan ya taekwondo, Karate, pencak silat. atau mungkin yang paling mainstream Muay Thai. Ya. Boxing sih Boxing ya, sekarang. boxing. Iya. Tapi ada nggak rencana Ehsan buat merambah ke bidang olahraga lain gitu selain wushu gitu? Sebenarnya sudah ada. Untuk bidangnya itu kayak kickboxing. Kickboxing. Ya, sama kayak MMA, ground. Yang ground gitu. Latihannya di mana tuh Mas Ihsan? Untuk latihannya itu satu tempat di belakang Kabupaten Lama. Kabupaten Lama. Itu udah lama latihan itu? Apa baru-baru ini? Untuk latihannya sudah semenjak dari SD kelas 3. Udah lama Oh, berarti banget, Pak Ihsan. emang MMA dan sekalian wushu juga, atau emang MMA dulu baru wusunya akhir-akhir ini? Untuk itu wushu dulu. Awalnya itu saya ikut bagian seni. Ha? Habis itu pindah ke fighter. Habis itu baru ikut ke bidang lain. Oh, maksudnya jadi wushu tuh ada yang seni sama fighter. Apa bedanya apa kalau seni dan Untuk fighter? yang seni itu menggunakan seperti kayak toya. Toya. Oke. Iya, toya kayak pedang, Oh. samurai gitu. Iya. Nah, sama kayak bentuknya trisula. Trisula. Nah, iya, gitu. iya. Kalau untuk fighter niku seperti tarung. Tarung. Pukul, tendang. Oh, jadi konteksnya beda berarti. Kalau Iya. seni tuh kayak memamerkan Jurus. ya keindahannya Nah, atau iya, apa. iya. Kalau fighter lebih ke berarti ada Adrenalin. lawannya gitu maksudnya. Iya. Oh. Kalau untuk yang terakhir kali itu yang kemarin di DIY itu apa? Fighter. Fighter. Iya. Iya, fighter. Ada berapa kandidat itu di turnamen itu? Cuman 2. 2. Iya. Tapi di momen kamu pas ikut turnamen itu ada nggak sih momen yang apa misalnya? Sebenarnya ada sih momen yang awalnya saya tuh lagi posisi timbang badan dan oke. tidak diketahui lawannya siapa kan. Hah? Nah, saya kira lawannya anak SD karena di situ udah dikirim jurnal
udah ada tinggi badan. Heeh. Ternyata tinggi badan 165, Oke. BB-nya itu 71 karena saya timbang 73. Ternyata pas pertemuan, pas niku habis tanding, Hmm. ternyata lawannya sudah kuliah. Oh, jadi nggak sepadan gitu Iya. maksudnya. Tapi Jadi saya- tapi dibolehin kayak gitu. Dibolehin karena saya langsung masuk ke senior. Oh gitu. Oh jadi dikategorikan senior karena emang BB, Iya. TB gitu, sorry, Iya. maksudnya gitu. Atau emang udah pernah ikut turnamen-turnamen yang akhirnya diperbolehkan di tingkat senior? Kalau itu sudah sebelumnya kan ada kejuaraan provinsi di Semarang. Oh, pernah ikut. Itu kapan? Iya. Untuk bulannya bulan Juli kemarin. Juli tahun ini? Iya. Hmm. Juli kemarin. Tapi ya yang berarti kan si Ehsan ini kan udah sering, anggaplah udah sering ikut ini turnamen segala macam. Itu kamu tuh manage waktunya gimana? Maksudnya antara kamu sekolah, latihan, atau mungkin ada pacar Karena gitu kan? Iya kan jadwalnya pasti Mungkin. padat ya. Ah, kan? padat. Apalagi sekolah sampai jam 3:30 dan Nah, harus latihan wushu juga. iya, apalagi kamu Apa disediakan ini ya? Apa namanya? Waktunya di sini? Kalau latihan itu tidak di sini, kan di sana, di belakang Kabupaten Lama. otodidak Iya. sendiri. Atau tidak sendiri. Keren. Terus? Untuk pembagian waktunya itu sekiranya pulang sekolah kemungkinan paling nongkrong dulu kalau nggak bersama pacar. Iya, kan ada pacar kan? Makanya. Makin padat tuh Makin jadwal. padat, padat. susah, Makin susah. padat benar, jadwal benar. kalau Terus, gitu tuh. terus. Susah ngatur. Mm-mm. Nah, biasanya meluangkan waktu dulu. Habis itu baru ke wusu. Kalau misalkan ada yang ekstra yang lebih penting yang lain, yang ke ekstra penting dulu baru ke wusu. Itu apa namanya? Kan kamu udah bisa lah bagi waktu, anggaplah udah manage waktunya benar gitu kan. Terus selama kamu latihan atau ikut wusu atau segala macam, ada nggak tantangan misalnya dari pressure orang tua yang nggak membolehkan kamu ikut wusu, atau mungkin dari pacar kamu, atau mungkin yang merendahkan kamu lah, ngapain sih ikut wusu gini-gini ketinggalan zaman atau apa kan gitu. Sepi peminat ya. Kan? Iya, karena biasanya olahraga zaman sekarang kan kalau misalnya ke fisik biasa apa, kickboxing, boxing atau Boxing. apa Yang gitu paling kan. ramai sih sekarang itu ya. Ada nggak Kalau itu sih berat badan. berat badan? Iya. Untuk tahun depan Popda itu sama Prof berat badan maksimal 65. Sedangkan saya sekarang baru 72. Untuk tingkatan? Junior senior. Oh gitu. Iya. Tapi ada usaha. Berarti kamu tetap Ada. mau berusaha untuk menurunkan berat Iya. badan. Berusaha. Ya udah niat banget. Iya berarti, sih. udah niat. Soalnya itu piagam lumayan buat kuliah. Oh, bisa dipakai buat daftar kuliah. Ya, lumayan. Naiknya Oke. 80 sampai 90 yang Popda, baru Popda Jateng. Kalau udah prof itu udah 100 lebih ke atas nilai tambahan. Oke. Berarti kalau itu kan berarti dari pihak itunya ya, mungkin dari turnamennya Iya. aturannya. Iya. Kalau peran teman-teman kamu atau guru, mungkin orang tua ngasih support, ada nggak? Kalau Atau mungkin pasti ada, tapi yang paling Iya. berkesan lah gitu. sebenarnya paling berkesan itu orang tua. Orang tua itu awalnya itu ragu karena saya waktu pas kelas 3 saya awal pertandingan bertemu sama langsung anak kelas SMA kelas 12. Itu posisi Tinggi, kamu lagi SD kelas 3. Ini patut dicontoh teman-teman, Iya. karena SD sama SMK loh teman-teman. Maksudnya ya Perbedaan beda umurnya banget, jauh beda. banget Iya. sih. Makanya ibarat kayak kalian masih di mana, musuh kalian udah di sono, udah belajar Iya. apa, udah segala macam gitu. Udah berpengalaman lagi. Tapi akhirnya menang. Maksudnya Pengalaman apa yang didapat pas lagi saat iya. itu? Cuman dapat pengalaman apa ya? Cuman dapat bekas lah. Bekas pukulan ya, atau bukan gitu pukulan ya. kan posisi lagi awal SD kelas 3. tapi Pas kelas 3 SD itu kamu udah berapa lama menjalani wushu?
Belum ada setengah tahun. Belum ada setengah tahun, Iya. langsung ketemu tingkat Karena- SMA loh. Keren, Iya, keren. karena orang tua itu memaksakan karena ingin yaitu piagam medalinya itu. Oh, buat dipakai. Biar buat dipakai ke depannya. Oke, Karena orang tua kan benar-benar. memikir ke masa depannya. Maksudnya berarti kan emang mungkin aturan dari turnamennya yang Iya. Iya. agak aneh ya mungkin, tapi ya itu nggak berlaku buat si Esan ini, tetap aja udah Iya. gas gitu loh. Yang penting kan Tetep dapat pengalaman apa. lakuin ya, tetap Ah, maju terus. Tetap udah hantam aja lah gitu kata orang mah. Iya. Pantesan aja tadi pas lagi yang apa? DIY, DIY. ketemunya kuliahan udah Ya, biasa. Karena dari dulu udah kayak gitu dia. Iya. teman-teman. Makanya ya Sangat mentalnya sih udah teruji. Iya. Inspiratif banget mentalnya ini. Dari sejak dini. Sejak dini udah kayak gitu. Iya. Dia nggak expect aja gitu kan. Tapi kan kamu anggap berarti kan kamu udah berprestasi, udah banyak ikutin turnamen, udah banyak apa gitu. Ada nggak yang nganggap kamu tuh jadi kayak panutan atau mungkin aku pengen contoh si Esan nih gitu. Ada nggak teman-teman di SMK ini? Kalau itu saya tidak tahu, tapi untuk kata teman-teman itu ada beberapa. Yang jadiin kamu contoh Iya. itu ada. Ada, nggak cuma di SMK, tapi di SMA 3 sama SMA 1 juga ada katanya. Saya juga tidak tahu. Yang penting mendapat contoh yang lebih baik lah. Iya. Itu kamu kenal atau dapat omongan dari orang? Itu memang kenal. Memang kenal. Iya. Satu tempat latihan berarti. Iya. Berarti kan kalau kamu dari dulu itu udah ketemu lawan yang gak sepadan, berarti kan kamu pernah diremehin tuh kan. Dia lawannya anak SD nih, lawannya apa Iya. sih, kroco. Itu apa tanggapan kamu gimana digituin? Apa mungkin sampai yang terakhir yang di DIY itu kamu masih dilakukan seperti itu nggak? Diremehkan atau apa Untuk gitu? diremehkan itu tidak, sebenarnya juara 2 itu karena kalah poin. Oh gitu. Oh dia Kan itunya poin ya? Iya. Oh, untuk Iya, di iya, iya. WUSU kan poin. Sama kayak seperti bela diri yang lainnya. Iya, tinju segala macam ya. Iya. Oke. Terus berarti kan kamu ini kan udah mengalami masa kecil yang bisa orang biasa dikatakan nggak semua orang bisa. Iya, jarang banget sih terjadi. Iya, anak SD ketemu SMK, ya gimana? Berbeda jauh. Iya kan? Tapi dari postur jauh juga. Dari postur saya waktu itu SD kelas 3 itu gendut posisinya. Karena ya saya kelas 3 itu karena kebanyakan makan. Habis itu gara-gara lomba itu gak ada lawannya, ya dapetnya SMA. Oh, karena kalau misalkan di jenjang SD pada jauh mungkin ya. Iya, biar jauh. Demen makan dia. Demen makan. Sama kayak Pak Isan juga. Saya sebenarnya dulu bermakan, cuman saya nggak ikut wusu tapi mukbang saya. Mukbang. Ikutnya mukbang ya. Mukbang saya. Makanya sampai sekarang ya wajar lah. Cuman saya dengar cerita dari Ehsan ini, saya tadi Dapat inspirasi. Bener. Dia kelas 3 udah lawan anak SMA, masa saya apa sih nggak? Saya besok mau daftar wusu lah. Iya. Wusu saya. Kalau saya wudhu aja tiap hari. Kamu wudu? Iya. Oke, wudu nggak apa-apa. Saya juga harus wudu. Emang bener. Cuman ya bener dengar dari cerita Ehsan sih, ya saya sendiri emang ngerasa terpukul lah. Maksudnya dengar cerita dia yang dari kecil udah ngalamin itu dan tetap dilakuin aja gitu tanpa tetep mikir maju aja. apa, mau dipukul apa. Kelas 3 loh, Dep. Iya. Pak Dep. Gila. Itu sih nggak Nggak kebayang pernah, gimana iya. gitu. Gak kebayang sih emang. Turnamen masalahnya. Turnamen lagi. Kalau mungkin sparring atau lagi latihan. Masih ada rasa kasihannya Iya. mungkin nggak dipukul kenceng apa gimana gitu kan. Tapi plan kamu setelah lulus dari sekolah ini, kamu mau ada minat diseriusin nggak ke arah yang profesional lagi, tingkat lebih tinggi lagi wusunya? Untuk WUSU niku itu pengennya sampai SEA Games. SEA Games. Iya. Benar-benar. Jadi kayak mengabdi di WUSU terus. Oke, tapi tetap yang bidang olahragain diikutin lah Iya. bidang, tapi ya prioritasnya wusu. Wusu. Sampai ke SEA Games. Iya. Tapi udah ngikutin itu kayak di khusus di SEA Games itu wusu tuh ada syarat-syarat apa aja gitu. Udah cari tahu nggak? Udah. Sudah cari tahu. Oke. Sudah dipersiapkan berarti dari sekarang. Sudah.
Jadi ntar sobat SMK kita palingnya 3 tahun lagi. Berapa tahun sih ke SEA Games tuh? Berapa tahun? Sekarang tuh SEA Games kapan ya terakhir ya? 3 tahun sekali ya? 3 tahun sekali? SEA Games. Ya pokoknya sobat SMK yang nonton ini ntar kita lihat nanti. Kita nantikan. Kita nantikan. Mas dan Muhammad Danis Lulusan Ehsan. SMK 1 Boyolali ada di SEA Games. Iya. Bidang cabur wushu. Bela diri wushu. Kalau Bapak nggak mau nanya saya. Kalau Tanya Mas dong. Ihsan ini? Kalau saya nanti ada di SEA Games tapi bidangnya wudu. Di wudu nanti. Jadi saya mempraktekkan wudu gitu. Lawannya tahu nggak siapa? Siapa? Saya. Oke, Pak Depa, kita jaga jarak karena emang bakal jadi saingan berat ini. Iya sih, nggak bisa ini dekat-dekat. Harus jaga-jaga rahasia ini. Sebelum menutup ya, kita mungkin ada sepatah kata, 2 patah kata dari Mas Muhammad Danis Ehsan. Yang mau disampaikan ke teman-teman Iya. mungkin ke pacarnya langsung. Oh iya. Lihatnya ke kamera sana Mas Hasan, coba ayo. Apa? Kasih semangat buat teman-temannya. Untuk teman-teman yang sebentar lagi mau lomba, jangan menyerah untuk berlatih terus-menerus. Karena berlatih itu sangat lama. Tuh. Bisa mencapai jenjang yang lebih tinggi. Tuh, dengar teman-teman sobat SMK 1 Boyolali. Jadi kisah inspiratif si Ehsan ini patut dicontoh. Mengingat tadi dia dari kelas 3 SD udah ikut turnamen, lawannya yang anak kuliah, anak SMK malah. Iya. Terus masuk ke SMK, lawannya anak kuliah. Iya. Tetap aja gitu karena itu sebagai salah satu tantangan yang akan menjadi pengalaman. Nah, pengalaman buat kedepannya lebih baik lagi gitu. Jadi buat teman-teman ambil ambil Hikmahnya. jambu Enggak dong. Enggak ada Ambil- jambu di sini, dia mangga. mangga Iya, bisa ambil mangga. dirujak. Oke. Jadi gitu teman-teman, bercanda mulu sih Pak Depa ini ya, maklum. Jadi itu tadi episode kali ini bersama Mas Muhammad Danis Ehsan. Banyaklah yang bisa diambil dari cerita yang bersangkutan Mas Ehsan ini, dari dia menggeluti wushu sampai ke bidang olahraga lain itu patut dicontoh. Ya walaupun saya juga ntar bakal nyusul. Iya. Wudu tapi saya. Jadi Depa ada yang mau disampaikan lagi? Ya, ini sangat inspiratif ya. Inspiratif dari banget. Muhammad Danis Bener. Ehsan ya. Ini juga bisa menjadi contoh buat siswa-siswa SMK 1 Boyolali yang lain. Semoga makin banyak ya. Makin banyak. Siswa-siswa yang seperti Harusnya Mas Ehsan makin ini. wajib dong. Masa ya Iya. kalian harusnya tuh jangan mau kalah sama Ehsan ini. Iya, kalau misalkan Mas Tunjukin. Ehsan udah provinsi, kalian bisa tingkat nasional. Nah, nanti kalau udah kalian tingkat nasional, saya ada di sana. Iya. Wudu maksudnya. Sholat gitu. Jangan lupa sholat buat teman-teman yang muslim. Kalau kalian mau hobi kalian apa, mau prioritas hobi prioritas kalian apa, Sholat tetap utama. utamakan sholat dulu. Kalau yang Karena beragama Islam. Sholat itu tiang Tiang agama. agama. Oke. Ada lagi Pak Depa? Sudah. Mungkin kita closing aja kali ya. Iya. Jadi ya sangat banyak manfaat lah yang bisa diambil dari cerita si Ehsan ini. Buat Mas Ehsan terima kasih udah ngeluangin waktunya. Next plan terdekat ada ikut turnamen lagi atau enggak? Ada Popda Boyolali. Kapan itu? Itu tanggal 16 bulan depan. November. Iya. Tuh, buat Bentar teman-teman. lagi dong berarti. Nah, bentar lagi. Iya, jangan Teman-teman lupa. harus datang. Dukung Oke? Mas Ehsan ini. Nah, kalau bisa. Kebanggaan SMKN 1 Boyolali. Nah, jadi Mas Ehsan ini udah susah payah berupaya buat bagusin nama SMK 1 Boyolali. Gitu, iya. Tapi kalau kalian pengen nonton Mas Ehsan nanti tanggal 16 16 November, jangan lupa wudu. Iya. Wudu dulu, bener nggak Mas Ihsan? Benar. No, Mas Ihsan sudah menyetujui. Dan jangan lupa sholat juga. sholat dulu. Jangan wudu doang. Sholat yang agama. Betul. Oke Mas Ihsan, karena udah kebanyakan basa-basi tadi Iya, ya. Wudu mulu, saya juga udah capek wudu juga. Terima kasih buat Mas Ihsan atas waktunya. Meluangkan waktunya. Saya tahu Mas Ihsan mungkin lagi ada kelas juga atau mungkin ada jadwal latihan lagi. Ya
kita tutup aja kali ya Mas podcast Esan. kali ini. Mungkin nanti Mas Esan juga diundang lagi di podcast yang lain. Nanti bisa nyampe ke Deddy Kobusier mungkin atau mungkin Denny Sumargo Atau Malaka. Malaka Project bisa. Green Boys bisa juga. Baik, kita tutup episode kali ini. Nantikan terus episode selanjutnya dari podcast Suara Prestasi. Tempat ngobrol santai dan penuh inspirasi. Dan buat semua siswa-siswa tetap semangat, tetap percaya diri. SMK bisa, SMK hebat.